Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu bagi kami. Saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Engkau tolong kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Sefanya pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, "Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul perenungan kita pada hari ini adalah Masih Ada Harapan. Saudaraku, bagaimana perasaan kita jikalau salah satu dari anggota keluarga kita atau tetangga kita atau sesama jemaat kita menderita sakit dan divonis dokter tidak ada harapan lagi. Jika kita benar-benar berempati, maka kita pasti akan turut sedih. Lalu, bagaimana jika kita sendiri yang menjalani sakit dan divonis tidak ada harapan lagi? Jujur saja, kita pasti akan sangat sedih. Bahkan, bisa saja kehilangan semangat untuk hidup. Atau juga bisa saja kita mengalami rasa takut karena tidak siap menerima keadaan dan kenyataan. Bayangan maut dan kematian akan membuat hari-hari kita gelap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi bagaimana jika dokter itu berkata masih ada harapan? Terus terang saja, respon kita akan berbalik 180 derajat. Kita pasti akan sangat gembira dan terus berupaya dengan semangat menggebu-gebu agar bisa kembali sembuh. Apapun yang disarankan untuk dijalani, pasti akan kita lakukan. Sebesar apapun biaya yang harus dikeluarkan, pasti akan disanggupi dan diusahakan dengan segenap tenaga. Mengapa hal itu demikian? Karena masih ada harapan. Sekecil dan setipis apapun harapan itu, sanggup memberikan semangat dan membuat seseorang tegar berjuang, tak menyerah dengan keadaan. Inilah yang diajarkan firman Tuhan dalam Sefanya 2 ayat 1-3 bagi kita, yaitu masih ada harapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Sefanya tahu dan dia paham benar bahwa hari kemurkaan Tuhan pasti akan menimpa Yehuda. Hari kemurkaan Tuhan itu tidak mungkin dapat dibatalkan. Yehuda akan dihalau seperti sekam yang tertiup. Sungguh, Yehuda sedang berada dalam kondisi yang sangat kritis, seperti telur di ujung tanduk. Saudaraku yang kekasih, walau demikian Nabi Sefanya mendorong bangsa Yehuda untuk segera mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sebelum hari kemurkaan Tuhan itu datang menimpa. Ia meminta umat tergerak secara sadar berkumpul dan menyatu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dorongan mencari Tuhan adalah ajakan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bukanlah sebatas kredo atau sekedar pengakuan. Pertobatan yang sungguh
menghasilkan perubahan hidup yang radikal sesuai kebenaran Tuhan. Pertobatan yang sungguh itu mewujud secara nyata dalam perilaku hidup yang taat dalam melakukan hukum Tuhan, hidup benar dan adil, serta hidup rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Nabi Sefanya mengajak Yehuda untuk sungguh-sungguh bertobat? Mengapa Nabi Sefanya mengajak Yehuda untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jelas sekali dalam Sefanya 2 ayat 1-3 bahwa dalam situasi sekritis apapun tetap masih ada harapan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Walau murka Tuhan yang bernyala-nyala itu pasti akan mendatangi Yehuda, tetapi ada pengharapan bahwa orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang sedang berada dalam situasi kritis seperti yang dialami Yehuda karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, relasi dengan sesama atau anggota keluarga, dan masalah-masalah lainnya. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa masih ada harapan. Iya, masih ada harapan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jika saat ini kita ada dalam situasi aman dan nyaman, maka itu tidak berarti kita tidak bisa tertimpa masalah yang membuat kita berada dalam situasi kritis. Sebab kita tidak berkuasa atas kehidupan kita. Kita juga tidak berdaulat atas kehidupan kita. Karena itu, kita tidak bisa menentukan dengan pasti dan memilih apa yang kita mau sesuai dengan keinginan dan rencana kita. Tetapi, jika hal itu terjadi, kita telah siap. Sebab kita telah diingatkan dalam firman-Nya dalam Sefanya 2 ayat 1-3 bahwa sekecil apapun masih ada harapan. Iya, masih ada harapan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Percayalah, seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, bahkan untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri bagi kami pagi ini. Kami telah menerima firman Tuhan, dan firman-Mu yang telah ditabur, kiranya itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami, memampukan kami melakukan firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, sekecil apapun harapan yang kami miliki, biarlah itu menjadi benih bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, mencari wajah-Mu dan menerima berkat pertolongan keselamatan daripada-Mu. Walaupun harapan kami kecil Tuhan, kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dan luar biasa. Ya Tuhan Allah, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami, keluarga dan rekan-rekan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjamah. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan segala penyakit yang ada dalam diri mereka. Berkati juga Tuhan obat yang mereka konsumsi, bahkan para dokter dan perawat serta keluarga yang mendampingi mereka, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara-saudara kami bisa disembuhkan dan dipulihkan dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun. Kami mohon agar Engkau memberikan hikmat dan pengertian untuk menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan.
Bimbinglah setiap langkah mereka dan berikan mereka kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin terjadi. Bukakan pintu-pintu kesempatan baru yang sesuai dengan panggilan-Mu atas kehidupan mereka. Dan Tuhan, ajarilah mereka untuk hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati, dan jadikan mereka alat yang berkenan bagi-Mu dalam melayani dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Sampai bertemu pada besok hari di jam yang sama. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.